Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Kelima dari kelompok 5. Bersama dua teman saya yaitu Nuri Diana Putri dan Nur Suci Amalia akan mempresentasikan materi yang berjudul HAM dan Demokrasi dalam Islam. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Kemudian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidupnya mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Konsep HAM dalam Islam dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, HAM yang keberadaannya dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Dan yang kedua yaitu HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama dapat disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Dua, respon umat Islam terhadap demokrasi dan HAM. Seperti dijelaskan Georg Calder-Fatin, kecenderungan umum di kalangan negara-negara Islam muncul upaya untuk merumuskan sebuah hak-hak asasi Islam yang berbeda dari setiap konsep Barat. Setidaknya muncul 3 kategori di dunia Islam dalam menanggapi keberadaan hak-hak asasi manusia saat ini. Yang pertama, mereka yang menyatakan bahwa seluruh hak-hak asasi manusia telah ada dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Kelompok ini menilai bahwa beberapa pasal ini undang-undang internasional tidak sejalan dengan syariat khusus yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mereka yang menginginkan untuk mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh, yang dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Tiga, kelompok yang tampil sebagai kelompok moderat yang berupa menampilkan solusi baru tentang hak-hak asasi manusia yang bahan-bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan di zaman modern. Masuk ke dalam kategori ini adalah Deklarasi Islam Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang telah diterbitkan oleh Dewan Islam pada Konferensi Islam di Mekah tahun 1981. Deklarasi ini berisi 23 pasal dan menampung 2 kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Beberapa hak dalam Islam. Pertama, hak hidup. Manusia sengaja diciptakan agar ia hidup, dan dengan kehidupannya ia diberi posisi sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil al-ard. Sebagai Abdullah, manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai Khalifatullah fi al-ard, ia harus mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya guna terciptanya kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di atas dunia dan dalam kehidupannya. Maka dari itu, manusia harus mempertahankan hidupnya, dalam arti lain dilarang membunuh dan bunuh diri karena hal tersebut melanggar HAM. Ayat yang terkait dengannya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kedua adalah hak menggunakan air dan udara. Air dan udara harus dijaga dan tidak boleh dicemari. Dengan kata lain, bahwa mencemari air dan udara adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sebab sumber kekayaan yang sangat penting untuk dijaga adalah air dan udara, yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30.
Pada hakikatnya air dan udara adalah kekayaan yang mahal dan berharga, akan tetapi Allah menyediakannya di laut, sungai, bahkan hujan secara gratis. Manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya, dan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah hak memilih. Hak memilih merupakan hak mendasar bagi manusia dan merupakan ajaran Islam sejak pertama diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari hak memiliki termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hak seperti ini dalam Al-Quran terkait dengan kasab atau perbuatan manusia dan berdasar pada Quran Surat Al-Buruj ayat 16. Dalam hal ini bahwa manusia menentukan segala tindak tanduknya dalam memilih yang baik atau yang buruk. Yang terakhir adalah hak pluralitas. Muhammad Imran mendefinisikan bahwa pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keunikan dan kekhasan. Oleh karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud, diadakan atau terbayangkan keberadaannya, kecuali sebagai antitesis dan sebagai objek komparatif dari keberagaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Hak pluralitas menjadi sunatullah dan karena itu harus diyakini adanya. Dan bila tidak diyakini, maka termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berdasar pada surat Al-Hujurat ayat 10 dalam menghargai ketentuan Allah. Maka masyarakat yang pluralitas tersebut harus dijaga dan dipelihara. Dan tentu saja dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpandangan hidup dengan semangat ukhuwah dalam kehidupannya. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Al-Quran, dalam kenyataan sosial, karakter manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya. Islam dan demokrasi saling melengkapi, di mana Islam mengisi preferensi nilai, sedangkan demokrasi memberikan konsep atau bentuk sistem politik. Di dalam ajaran Islam, ditemukan banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Islam mampu memberikan sumbangan berupa proses demokratisasi selama yang dianut adalah Islam yang berusaha. Demokrasi ditemukan dalam ajaran Islam karena keduanya memiliki kandungan etik yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.